Judul Itiba. Kalau tadi kemungkinan yang pertama, bahwasannya yang dimaksud keutamaan amal di sana adalah di antara amal yang paling utama, telah dibantah oleh Imam Ibn Rajab. Maka di sana ada kemungkinan kedua. Kita lihat halaman yang ke-17. Dan sebagian ulama ada yang memberikan jawaban atas beraneka ragamnya pertanyaan dan beraneka ragamnya jawaban Rasul dengan mengatakan bahwasanya jawaban Rasulullah SAW itu berbeda-beda sesuai dengan ahwal sailin, sesuai dengan kondisi orang yang bertanya. Itu tadi yang telah diisyaratkan. Wa annahu kana yajib kulli sa'il bil afdal min haqqihi fi haqqihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan penanya dan menunjukkan amal yang paling utama sesuai dengan keadaannya, keadaan orang itu. Wa hadza qaul huwa masyhur inda aktsar ulama. Dan ucapan ini adalah ucapan yang paling masyhur di sisi kebanyakan para ulama. Ini pendapat yang paling terkenal. Ulama-ulama mutaakhirin pun kebanyakan mereka berpendapat seperti ini. Ulama-ulama yang hidup di zaman kita, kebanyakan mereka pun berpendapat seperti ini. Ya. Dan di antara yang berpendapat seperti ini Qadiyat. Antum bisa lihat masih halaman ke-17 paragraf yang ketiga. Qadiyat Al-Maliki, Imam Qadiyat. Kemudian Abul Abbas Al-Qurtubi fi Mufhim, Imam Abul Abbas Al-Qurtubi. Abul Abbas Al-Qurtubi ini bukan Imam Qurtubi penyusun kitab tafsir Qurtubi, bukan. Ini dua orang yang berbeda. Ya, dua-duanya berasal dari Cordoba, tapi dua orang yang berbeda. Mufhim ini syarah terhadap Sahih Muslim. Ya. Sebagaimana juga pendapat ini dinukil dari sebagian ahli ilmu oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Walam yata'arrad lahu binaqdihi. Dan Imam Ibnu Hajar ketika menukilnya, beliau tidak membantah. Maka seakan-akan dari ucapan ini Imam Ibnu Hajar setelah menukil dan tidak membantah, beliau menyetujuinya. Begitu kan? Benar gak pendapat ini? Kalau pendapat yang pertama di antara amal yang paling utama telah terbantah, betul ya? Karena pertanyaan ya dipahami secara mutlak. Lagian di sana ada kata-kata kemudian yang menunjukkan amal itu tidak setingkatan. Ini betul gak? Pendapat yang kedua. Lagi-lagi pendapat yang kedua ini dibantah oleh Imam Ibn Rajab. Pendapat yang kedua ini dilemahkan oleh Imam Ibn Rajab dalam syarah beliau terhadap hadis Abdullah bin Mas'ud. Walaupun pendapat ini pendapat kebanyakan ulama, tapi dibantah oleh Imam Ibn Rajab. Dan di sana kenapa Imam Ibn Rajab membantah pendapat ini? Karena apa? Ada dua perkara yang menggelisahkan. Lihat di akhir halaman ke-17. Ana asla fil jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu mahmul alal umumi haitsu lam yastafsil indal ijabah an ahwali sa'ilin. Lihat halaman yang ke-17. Pendapat yang kedua ini ada dua hal yang menggelisahkan. Hal yang pertama, bahwasanya asal dari jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
asal dari jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibawa kepada makna umum ketika beliau tidak mempertanyakan secara terperinci keadaan orang yang bertanya. Paham ini? Jawaban Rasulullah SAW terhadap suatu pertanyaan itu dibawa kepada makna yang umum. Maksud dibawa kepada makna yang umum ini maksudnya apa? Maka jawaban Rasul ini untuk orang yang bertanya dan untuk orang yang selainnya, gitu kan? Dan kaidah ini kaidah yang kuat yang ditetapkan oleh Imam Mubajjal, Imam Syafi'i. Nanti kita baca ucapan Imam Syafi'i. Jawaban Rasulullah terhadap suatu pertanyaan itu harus dipahami. Jawaban beliau itu secara umum untuk yang bertanya dan juga untuk yang tidak bertanya, selama beliau tidak meminta perincian dari orang yang bertanya. Sahabat yang bertanya, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasul jawab. Rasul tidak tanya lagi dengan mengatakan bagaimana keadaanmu, begitu ya. Rasul tidak mempertanyakan keadaan orang itu yang bertanya seperti apa, begitu. Wa hadza amru muqarrar fil babil usul, dan perkara ini adalah perkara yang maklum di dalam bab usul fikih. Ini perkara yang maklum di dalam bab usul fikih. Qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, masih halaman ke-18. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i, tarkul istifsal fi hikayatil hal ma'a qiyamil ihtimal yunzilu manzilatul yunzilahu manzilata umumi fil maqal. Ini ucapan Imam Syafi'i. Tarkul istifsal, meninggalkan meminta perincian, yakni ditinggalkan meminta perincian. Keadaanmu seperti apa? Sebelum aku jawab pertanyaanmu, bagaimana keadaanmu? Itu kan meninggalkan pertanyaan, meninggalkan perincian ya. Rasul tidak tanya kepada sahabat yang bertanya tersebut, sebelum aku jawab pertanyaanmu wahai Abu Hurairah, jelaskan dulu bagaimana keadaanmu. Rasul tidak bertanya seperti itu kepada Abu Hurairah. Sebelum aku menjawab pertanyaanmu wahai Abu Dzar, jelaskan dahulu latar belakang mengapa engkau bertanya. Rasul tidak bertanya seperti itu kepada Abu Dzar sebelum beliau menjawab pertanyaan. Ketika Abu Dzar, Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, amal apa yang paling utama? Rasul langsung jawab. Rasul langsung jawab. Imam Syafi'i mengatakan tarkul istifsal, ini kaidah fikih ini. Maaf, kaidah usul. Meninggalkan meminta perincian fi hikayatil hal, di dalam suatu keadaan, ma'aqiyamil ihtimal, bersamaan dengan itu adanya berbagai macam kemungkinan. Berat kalimatnya ya, berat kalimatnya, betul. Kalimat a'immah mutaqaddimin Asy-Syafi'i. Tulis saja dulu. Meninggalkan perincian di dalam suatu keadaan bersamaan dengan qiyamil ihtimal, tegaknya berbagai macam ihtimal kemungkinan, yunzilahu manzilata umumil maqal,
maka kedudukannya adalah kedudukan yang umum sebagai suatu ucapan. Waduh, kalimat rumit. Ini Arisalah Imam Syafi'i ini. Nah, ini kalimat di dalam kitab Arisalah Imam Syafi'i. Antum bayangkan tuh, kalau belajar Arisalah Imam Syafi'i kayak gini kita ketemu kalimat-kalimatnya ya. Kita bisa meriang. Kita bisa meriang. Di Republik Indonesia ini hampir belum ada yang membahas Arisalah Imam Syafi'i. Meriang kita. Oh, itu berat sekali itu. Berat sekali. Mudah-mudahan suatu saat ya ada yang mumpuni bahas gitu kan dengan pelan-pelan. Berat sekali. Antum bisa lihat catatan kakinya. Ya, catatan kaki yang ketiga itu Arisalah Imam Syafi'i. Ya Allahu Akbar. Apa yang dimaksud oleh Imam Syafi'i? Meninggalkan meminta perincian. Ada orang yang bertanya, yang pertama Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Abu Dzar Al-Ghifari. Ini orang-orang yang bertanya, dan Rasul meninggalkan meminta perincian kepada mereka. Padahal sangat mungkin di dalam keadaan diri mereka ada berbagai macam kemungkinan, ma'a qiyamil ihtimal. Betul? Kemungkinannya apa? Ya kemungkinannya ada latar belakang mengapa mereka bertanya seperti itu. Kan ada orang yang bertanya karena ada latar belakangnya kan. Kemungkinannya apa? Ya berbagai macam, ihtimalnya banyak. Kalau mau dibongkar banyak ihtimalnya. Maka kata Imam Syafi'i, apabila kemudian seseorang itu meninggalkan meminta perincian pada keadaan seseorang yang bersamaan dengan itu tegaknya berbagai macam kemungkinan, maka jawaban atas pertanyaan tersebut memiliki kedudukan yang umum, berlaku bukan hanya untuk orang itu, untuk yang selainnya. Maka pendapat yang kedua ini dikritik oleh Imam Ibn Rajab dengan ucapan Imam Asy-Syafi'i. Ya? Dan kita sama-sama maklum ucapan Rasul itu berlaku untuk seluruh umat. Iya gak sih? Ada celah gak untuk menguatkan pendapat kedua ini setelah adanya kritikan yang kita bawakan dari ucapan Imam Syafi'i? Saya tunggu sambil menikmati kopi. Ada celah gak? Ada celah tidak ya membantah kritikan atas pendapat yang kedua ini? Kritikan ini dibawakan oleh Imam Ibn Rajab dengan menukil ucapan Imam Syafi'i. Ada celah gak? Coba bayangkan ikhwan, ada celah gak? Apa celahnya? Ustadz, iya, ada celahnya. Apa celahnya? Rasul tidak bertanya tentang Abdullah bin Mas'ud, betul? Rasul tidak bertanya tentang keadaan Abu Hurairah, tidak bertanya tentang keadaan Abu Dzar. Karena apa? Karena apa? Ih, bagus. Karena Rasul sudah tahu keadaan mereka. Itu kan celah kritikannya. Betul gak? Ngapain bertanya tentang keadaan seseorang kalau dia sudah mengetahui keadaan sebelumnya? Betul gak? Nah, ini kan celah yang terbuka. Gimana cara nutupnya? Andai kata membenarkan kritikan Imam Ibn Rajab terhadap pendapat yang kedua, bisa diikuti? Bisa diikuti ya? Takkib rudud, fakta bantahan, bisa diikuti ya? Nah, bantahannya untuk menutup celah tadi, lanjut. Al-amr tsani, yang kedua. Kan tadi baru yang pertama. Bantahan terhadap pendapat kedua, ada dua tadi yang mengganjal di dalam hati. Yang pertama tadi menukil ucapan Imam Syafi'i, ini yang kedua. Annahu sabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu akhbara ibtida'an min ghairi su'al an tafdil ba'dal a'mal. Yang kedua,
telah tetap dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau langsung mengkhabarkan tentang amal-amal yang paling utama tanpa didahului dari suatu pertanyaan. Jadi Rasul langsung kabarkan amal yang paling utama ini, tidak ada yang bertanya sebelumnya. Bisa diikuti? Dalilnya mana? Dalilnya banyak. Contohnya hadis Sauban radhiyallahu anhu, di mana kemudian pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sauban, istaqimu walan tahsu wa'lamu ana khaira a'malakum as-shalah wala yuhafidhu ala wudu ilal mu'min. Ketemu yang saya baca halaman terakhir, halaman ke-18. Istaqimu, istiqomahlah engkau, walan tahsu, jangan lalai, ketahuilah wahai Sauban bahwasanya sebaik-baik amal adalah sholat, dan tidaklah seseorang menjaga wudhunya kecuali dia seorang mukmin. Betul ya? Jadi Rasul langsung mengkabarkan kepada Sauban, sebaik-baik amal apa? Salat. Masih ada bantahan terhadap hadis ini? Bukan bantahan terhadap hadis, saya koreksi. Masih ada bantahan terhadap celah yang kedua ini? Ini hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah. Iya Ustadz, apa? Rasul tahu keadaan Sauban. Betul? Lanjut. Wa fi hadis Abu Darda aidon anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Darda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, halaman ke-19, ala akhbirukum bi afdoli min darajati siyami wa sadaqah wa shalah. Rasul mengatakan, maukah kalian aku kabarkan? Lihat lafadznya apa? Apa lafadznya? Maukah kalian? Semuanya. Bukan hanya untuk Sauban, bukan hanya untuk Abu Darda, bukan hanya untuk Abdullah bin Mas'ud, bukan hanya untuk Abu Dzar Al-Ghifari, bukan hanya untuk Abu Hurairah. Yang meriwayatkan hadis ini Abu Darda. Tapi Abu Darda menukil bahwasanya Rasul mengatakan, maukah kalian? Berarti seluruhnya. Maka kuat pendapat Imam Syafi'i ya. Maukah kalian aku kabarkan tentang amal yang lebih utama daripada puasa, daripada sedekah, daripada sholat? Yakni puasa sunat, sedekah sunat, sholat sunat. Amal apa yang paling utama daripada puasa sunat, sedekah sunat, sholat sunat? Qala berkata, kulna, lingkari lafadz kulna, kami berkata. Siapa yang kami, yang dimaksud kami berkata di sini? Sauban, bukan Sauban, Abu Darda. Abu Darda ini, Abu Darda, bukan Sauban ya. Abu Darda dan kawan-kawannya mengatakan, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Rasul kemudian mengatakan, islah dzatal banin, memperbaiki persisihan yang terjadi di antara dua orang yang masih memiliki tali persaudaraan. Dari hadis ini bisa kita dapatkan pelajaran apa? Bahwasanya Rasul langsung mengkabarkan amal yang paling utama kepada seluruh sahabat. Rasul tidak mengatakan amal ini yang paling utama khusus buatmu karena keadaanmu seperti ini.
Enggak. Rasul tidak mengatakan di dalam majelis tersebut amal ini yang paling utama khusus untukmu karena keadaanmu seperti ini. Enggak. Rasul langsung katakan di hadapan Abu Darda dan seluruh sahabat, maukah kalian semuanya? Dan kalian semuanya ini keadaannya berbeda-beda orang-orang ini. Betul? Aku kabarkan amal yang paling utama. Dan para sahabat memahaminya begini. Qulna bala ya Rasulullah, mau wahai Rasulullah. Maka para sahabat pun memahami apa? Saya diam lagi. Apa? Para sahabat pun memahami sebagaimana apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i. Para sahabat, ya Rasulullah, amal yang utama bagi siapa? Para sahabat nggak bertanya begitu. Ya enggak? Saya ulangi nih, kita rekonstruksi kejadian pada saat itu di benak kita. Rasul mengatakan di hadapan para sahabat sebagaimana diterangkan oleh Abu Darda, maukah kalian aku kabarkan amal yang paling utama? Kalian semua yang hadir, maklum, Rasul tidak mengatakan maukah kalian aku kabarkan yang paling utama. Saya koreksi, maukah kalian aku kabarkan amal yang paling utama khusus bagimu dan bagimu. Ini amal yang paling utama. Adapun untukmu amal yang ini. Rasul tidak katakan begitu. Berarti amal yang paling utama untuk siapa? Seluruh sahabat yang hadir. Betul? Nih, betul-betul luar biasa hujahnya Imam Syafi'i. Antum bayangkan tuh, tarkul istifsal. Apa kata Imam Syafi'i? Tarkul istifsal, ya, fi hikayatil hal ma'al qiyamil maqal manzilahu min manzilati umumi fil maqal. Dan para sahabat juga langsung mengatakan mau ya Rasulullah. Para sahabat tidak mengatakan ya Rasulullah, amal yang paling utama untuk siapa? Untuk saya atau untuk dia? Para sahabat gak bertanya seperti itu. Jadi ketika Rasul mengatakan maukah kalian aku kabarkan amal yang paling utama, para sahabat mengatakan mau ya Rasulullah, karena di benak mereka apa yang Rasul akan kabarkan amal yang paling utama untuk mereka semua bagaimanapun keadaan mereka. Paham? Oh, terbantah yang kedua, padahal ini yang paling sering antum dengar. Betul? Yang paling sering antum dengar, Rasul menyebutkan amal yang paling utama sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Sahih. Ini terbantah, goyang ya. Keyakinan yang telah terbangun sekian lama goyang gara-gara taklim 1 jam. Goyang ya. Antum selama ini memahaminya apa, Pak? Sama apa? Hah? Antum tadi udah jawab ya, antum kan mazhabnya mazhab yang kedua ya. Antum mazhab yang kedua. Antum mazhab keberapa, Bang Inov? Kedua juga antum, Bu? Mengikuti yang pertama atau yang kedua tadi? Hah? Antum mengikuti yang pertama atau kedua? Selama ini mayoritas kita mengikuti yang kedua. Memang begitu. Jumhur ulama mutaakhirin, kalau tidak bisa kita katakan semuanya, pun mengikuti pendapat yang kedua. Kalau kita baca syarah-syarah hadis Rasul menjawab pertanyaan ini disesuaikan dengan keadaan orang yang bertanya. Padahal jawaban yang kedua ini dibantah dengan ucapan Imam Syafi'i, dan kenyataan para sahabat tidak bertanya kepada Rasul, ya Rasul, amal yang utama untuk siapa? Jangan-jangan bukan utama bagi kami nggak cocok, mungkin cocoknya bagi dia. Gak. Para sahabat langsung mengatakan bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Goyang itu keyakinan antum. Menyesal taklim? Menyesal? Masa taklim bukan mendatangkan keyakinan, malah menggoyahkan keyakinan. Belum lagi
Ya, kalau kita lihat ini hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, hadis yang berikutnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul mengatakan ala unabiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'aha fi darajatikum wa khairul lakum min infaq dhahab wal waraq wa khairul lakum min antalqa aduwakum, dan seterusnya. Maukah kalian aku kabarkan amal yang paling utama, yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih utama daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Amal yang paling utama daripada kalian bertemu dengan musuh kalian, kalian menebas leher mereka dan mereka menebas leher kalian. Qalu, para sahabat mengatakan, mau ya Rasulullah. Rasul mengatakan, zikrullah, zikir kepada Allah. Gitu ya. Ini dalil yang lain. Lalu gimana nih? Yang pertama salah, keliru menurut Ibnu Rajab, min di antara yang paling utama. Yang kedua juga dikatakan keliru karena tarkul istifsal tadi. Ada kemungkinan yang lain nggak? Ada kemungkinan lain yang pernah antum dengar? Hah? Apa-apa? Sesuai zaman waktu, itu kemungkinan yang ketiga. Antum baca ya, bagus. Kemungkinan yang ketiga, Rasul menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda-beda. Kan permasalahannya begini nih, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Kan titik dalam tanda kutip tengkarnya, kalau dalam bahasa ilmu usul fikih, mahalatun nizaknya, titik tengkarnya, kan kita harus dudukkan dulu titik tengkarnya di mana. Apa sih yang jadi masalah? Gitu kan? Mahalatun nizaknya adalah apa? Pertanyaannya sama. Kalau pertanyaannya beda, jawabannya beda, ya masuk akal dong. Iya kan? Pertanyaannya sama, jawabannya sama, orang yang ditanya juga sama. Rasul. Kok bisa? Maaf, pertanyaannya sama, yang ditanya sama, jawabannya berbeda. Saya koreksi ucapan saya tadi ya. Kok bisa? Nah ini kemungkinan pertama, min afdolil a'mal. Kemungkinan yang kedua, memperhatikan keadaan yang bertanya. Dua-duanya ada titik kelemahannya. Maka ada kemungkinan yang ketiga. Lanjut. Ya. Kemungkinan yang ketiga, memperhatikan jawaban-jawaban itu berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, zaman. Jadi amal apa yang paling utama? Oh, berhubung ini bulan Ramadan atau mendekati bulan Ramadan, ya puasa Ramadan. Begitu ya. Amal apa yang paling utama? Oh, berhubung kaum muslimin sedang bersiap-siap untuk jihad di jalan Allah, maka jihad di jalan Allah. Kira-kira begitulah gambaran yang ketiga ini. Ditinjau dari segi amal yang paling utama, ditinjau dari segi waktunya. Loh Ustadz, bedanya ini dengan yang keberapa? Dengan pasal yang ke-8, coba lihat deh pembahasan kita semalam, kan ada 12 pasal yang akan kita bahas. Bedanya apa? Pasal yang ke-8 ya. Betul? Perbedaan keutamaan amal bil i'tibar awqat wal azman. Perbedaan keutamaan amal ditinjau dari waktu dan zaman. Apa yang membedakan antara pasal ke-8 ini dengan apa yang mau kita bahas di sini?
Kalau yang nanti akan disebutkan dibahas di pasal ke-8 itu nggak berubah, waktunya hari Jumat, betul ya? Waktunya hari Jumat, waktunya ketika imam sedang duduk di antara dua khutbah, waktunya itu tuh, atau waktu-waktu terakhir dari apa? Hari Jumat, atau waktu dari sepertiga malam terakhir hari Jumat, betul ya? Bulan Ramadan, waktu nggak berubah, itu waktunya gitu loh. Tapi kalau ini berubah pada saat jihad, pada saat kaum muslimin hendak berjihad, pada waktu itu yang paling utama jihad. Paham ini ya? Jadi kalau pada saat itu kaum muslimin tidak hendak berjihad, maka yang paling utama pada waktu tersebut bukan jihad. Berbeda. Paham tuh? Makanya beda ini dengan yang ke-8 di sana titiknya. Kalau yang ini berbeda sesuai dengan keadaan waktu itu. Kira-kira begitu ya. Kalau yang mau kita bahas ini berbeda keutamaannya berdasarkan keadaan pada waktu itu, sedangkan yang ke-8 itu nggak berubah waktunya. Dan untuk diingat, kitab Awqatnya Imam Baihaqi yang tadi sudah diisyaratkan, Fadail Awqat, itu masuknya ke bab yang ke-8 ya. Lanjut ini, masih halaman yang ke-19 ya, paragraf yang terakhir. Ikhtilafat bi ikhtilafil awqat, berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu tersebut. Bi an yakun a'mal fi dzalikal waqti afdal minhu fi ghairihi, yakni amal pada waktu tersebut lebih utama dibanding amal itu pada waktu yang lain. Kira-kira kayak gitu ya. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini tampak dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ya, bahwasanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, antum bisa lihat ini, taqdim jihad alal hajj fil hadis Abi Hurairah. Jadi ketika menyebutkan tentang rukun Islam, maka mayoritas riwayat hadis menyebutkan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Mayoritas hadis begitu, betul ya. Tetapi ada beberapa hadis yang penyebutannya tidak seperti ini. Syahadat, sholat, puasa, haji, zakat. Haji dulu baru zakat. Ada hadis siapa? Ibnu Umar. Kan biasanya zakat dulu baru haji, tapi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar menyebut haji dulu baru zakat. Yang kemudian salah seorang perawi di bawah Ibnu Umar mengatakan zakat dulu haji. Tidak, haji dulu zakat. Aku dengar ini dari lisan Rasulullah SAW. Antum pernah dengar ini ya, riwayat ini? Aku dengar ini langsung dari lisan Rasul. Jadi Ibnu Umar nggak keliru, nggak salah sebut. Sebagai bukti perawinya mengatakan, wahai Ibnu Umar, zakat kemudian haji, kan bisa jadi orang itu salah sebut ya, nggak, saking bersemangatnya salah sebut. Wahai Ibnu Umar, zakat kemudian haji, tidak, haji dan zakat. Aku dengar itu langsung dari lisan Rasul. Jadi Ibnu Umar menyadari apa yang dia ucapkan dan dia katakan dia dengar dari lisannya Rasul. Kebalik gitu ya. Tapi ada dalam riwayat sahabat Abu Hurairah nyebutnya begini: syahadat, sholat, puasa, jihad, haji. Disebut jihad di sana, disebut jihad. Maka antum lihat di sini, takdim jihad alal hajj fil hadis Abu Hurairah.
penyebutan jihad kemudian haji pada hadis Abu Hurairah. Kok bisa-bisanya disebutkan jihad dan haji pada saat hadis Abu Hurairah? Maka disebutkan di sana ya oleh Imam Al-Qadi Iyad juga Imam Nawawi, kana haza fi awalil Islam li'azim hajah ilal jihad fi izharid din au annahu mahmul ala jihad wajib waqtin nafir ilaihi. Kata Imam Qadi Iyad dan Imam Nawawi, kenapa disebutkan jihad baru haji, lalu di mana sodakoh pada saat itu? Maaf, kenapa disebutkan jihad kemudian haji? Betul? Lalu di mana apa? Zakat di dalam hadis ini? Nggak ada zakat, nggak disebutkan dalam hadis Abu Hurairah. Nggak disebutkan. Pengganti zakat jihad itulah. Kemana zakatnya? Lalu kenapa jihad disebut bahkan sebelum haji? Kata Imam Qadi Iyad dan Imam Imam Nawawi, karena haza fi awalil Islam, ini terjadi pada awal Islam. Li'azim hajah ila jihad fi izharid din, yang pada saat itu kebutuhan untuk berjihad sangat ditekankan untuk menampakkan dan memuliakan agama. Maksudnya apa? Kalau ada uang yang mau diinfakkan atau dizakatkan, semuanya dihabiskan untuk jihad, itu tidak mengapa, karena pada saat itu jihad yang lebih utama daripada infak atau sodakoh ataupun yang semisalnya. Au annahu mahmul ala jihad wajib waqtin nafir ilaihi, atau dibawa kepada makna bahwasanya jihad pada saat itu merupakan kewajiban yang segera mungkin harus ditunaikan. Jadi memperhatikan apa? Waktu. Ini pendapat yang keberapa? Ketiga. Betul gak pendapat yang ketiga ini? Hayo. Hah? Betul gak pendapat yang ketiga ini? Pendapat yang ketiga ini, Allahu a'lam bishawab, tidak ada bantahan dari Imam Ibn Rajab. Pendapat pertama dibantah sama Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Pendapat yang kedua juga dibantah oleh Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Tetapi pendapat yang ketiga ini tidak dibantah oleh Imam Ibn Rajab dalam Lataiful Ma'arif. Allahu a'lam, ketika seorang imam tidak membantah suatu pendapat, apakah maknanya dia menyetujui? Bisa jadi itu kan? Atau maknanya dia tidak mengetahui adanya pendapat itu. Loh, kok bisa nggak tahu Ustadz? Loh, bukankah kita telah mempelajari kitab Raf'ul Malam? Jangankan pendapat, ada sebagian ulama tidak mengetahui hadis Rasul, begitu kan? Tapi Imam Ibn Rajab tidak membantah pendapat ketiga ini. Tapi kemudian Syekh Hafizahullah Ta'ala mengatakan, satu, dua, tiga, halaman ke-20, baris ketiga dari atas, wa mulakhos, dan sebagai suatu kesimpulan, kesimpulan dalam tanda kutip keramaian yang telah berlalu, ya, keramaian yang telah berlalu. Sebagai suatu kesimpulan untuk menjamak di antara nas, yakni menjamak di antara dalil-dalil yang sedemikian banyak. Rasul ditanya, Rasul langsung mengkhabarkan, disebutkan jihad, tidak disebutkan zakat, haji dahulu baru zakat.
Macam-macam tadi sudah kita lewatkan banyak dalil ya. Dan untuk menjamak berbagai macam dalil ini dikatakan ana ijabah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Abi Hurairah bi anna afdal a'mal iman billahi wa rasulihi hadza wajh zahir la iskala fihi. Untuk menjamak berbagai macam dalil-dalil ini, maka kita katakan bahwasanya jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, ini tidak ada keraguan sama sekali. Jelas dong ini yang paling utama. Iya enggak? Jelas ini yang paling utama. Nah, ini mulai di ranking jemaah. Di ranking berdasarkan apa? Lagi-lagi saya ngopi. Di ranking berdasarkan apa? Bagus. No amal, jenis amal. Jenisnya kan ini kan di awal sudah disebutkan. Ini mulai di ranking. Jadi mulai kemudian dia apa? Urutkan ini oleh Syekh apa? Ibrahim. Amal apa yang paling utama? Ditinjau dari segi apa? Nau'nya, jenisnya. Maka kata Syekh, amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini tidak ada keraguan di dalamnya, jelas ini. Tidak ada seorang pun muslim yang berakal meragukan ini. Jelas, iman kepada Allah dan Rasulnya itu amal yang paling utama, jelas. Makanya dikatakan hadza wajh zahir la iskal fihi. Ini zahir, tampak terang benderang, nggak ada lagi keraguan di dalamnya. Makanya dikatakan wal iman billahi wa rasulihi afdal a'mal mutlaqan. Iman kepada Allah dan Rasulnya adalah amal yang paling utama mutlaqan, secara mutlak. Tayyib. Ini ranking ya. Mulai yang pertama secara nau'. Secara nau' Nah ikhwan, antum harus membayangkan bahwasanya tidak ada nanti yang akan disebutkan di sela-sela amal yang wajib ada amal utama yang sunat, nggak mungkin. Betul nggak? Maka yang akan disebutkan ini adalah amal yang paling utama ditinjau dari segi jenis, yang seluruhnya hukumnya wajib. Nanti setelah seluruh hukum wajib itu selesai, baru amal yang paling utama secara yang sunat. Kalau saya sebut gini, insya Allah paham ya. Yang ranking kita ini yang akan disebut adalah amal yang paling utama secara ditinjau dari sisi wajibnya dulu. Setelah ini semuanya habis, amal yang paling utama ditinjau dari sisi yang sunatnya. Kita bicara yang wajib dulu. Iman kepada Allah dan Rasulnya, ini afdolil a'mal la iskala fihi ala itlaq. Ini yang pertama. Lalu setelah itu apa? Lanjut. Wa ama ijabah fil hadis Ibnu Mas'ud bi ana afdolil a'mal as-shalah. Ini kan masuk kepada hadis 3 yang menjadi titik tengkar di bab ini. Hadis apa? Abu Hurairah, hadis Ibnu Mas'ud, hadis Abu Zar. Ingat ke situ ya. Ya. Adapun jawaban Rasul terhadap Ibnu Mas'ud ketika ditanya amal apa yang paling utama, beliau menjawab sholat. Maka sholat adalah amal yang paling utama yang dikerjakan oleh anggota badan. Jadi amal yang paling utama yang wajib secara adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, itu qalb, hati.
Sedangkan jawarih, amal yang paling utama adalah sholat. Sholat wajib. Antum jangan tanya sholat apa Ustadz, sholat wajib, sudah. Kan tadi lagi kita bilang ini, wajib dulu diselesaikan, baru nanti akan bergeser kepada yang sunat. Kapan sunat? Nanti pada asar, insya Allah. Ntar ya. Fali anna sholat afdal a'mal jawarih. Karena sholat itu amal yang paling utama, amal anggota tubuh. Dikatakan oleh Syekh, fataratan yazkurun Nabi sallallahu alaihi wasallam iman billahi wa rasulihi. Ketika Rasul ditanya suatu saat amal apa yang paling utama, beliau menjawab iman kepada Allah dan Rasulnya. Li'annahu afdal a'mal qalb qulub. Karena itu amal yang paling utama, yakni amal hati yang paling utama. Ketika beliau ditanya tentang amal yang paling utama apa, beliau menjawab sholat. Sholat wajib sudah barang tentu. Li'annahu afdal amal jawarih. Karena itu amal yang paling utama secara perbuatan anggota tubuh. Iman kepada Allah dan Rasulnya, sholat 5 waktu, ranking ya. Lalu setelah itu apa? 1, 2 ya. Sholat 5 waktu kan nggak bisa ditambah. Betul ya? Bisa antum menambah sholat 5 waktu? Oh, berhubung saya ingin memperoleh amal yang paling utama dan ganjarannya berlipat ganda, sholat 5 waktu saya tambahlah menjadi 7. Nggak boleh. Nah, inilah medan perlombaan orang itu di dalam amal wajib, diantaranya memperkuat iman kepada Allah dan Rasulnya. Di situ kan? Maka sholat kita bisa sama-sama 5 waktu, tetapi medan perlombaan kita di dalam amal wajib iman billahi wa rasulihi, di situ memperkuat keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Lalu setelah itu apa? Setelah yang 1 dan kedua tadi, lanjut ini, masih halaman ke-20. Wa haitsu ajaba bi ahadihima fa maqsud tamtsil bi afdali mabani Islam. Maka jawaban Rasulullah SAW, jawaban dengan jawaban yang pertama, iman kepada Allah maupun Rasulnya, ataupun jawaban yang kedua, sholat 5 waktu, itu merupakan tamtsil, yakni contoh permisalan dari mabani Islam, sendi-sendi dasar bangunan agama Islam. Faka'annahu qala, seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan syahadataini wa tawabi'uhuma. Seakan-akan Rasul mengatakan amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, itu yang pertama. Sholat yang kedua, yang ketiga dan seterusnya adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, dan yang mengikuti keimanan kepada Allah dan Rasulnya apa? Rukun iman yang lain. Itu tawabi'nya. Betul? Wa salat wa tawabi'uha, salat dan yang mengikuti salat itu. Aqimis shalah wa atiz zakah. Jadi zakat disebutkan berbarengan dengan sholat. Jadi itu tuh. Jadi 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, itu isinya rukun Islam, rukun iman. Maaf, rukun iman, rukun Islam. Makanya Syekh mengatakan wahiwa baqiyatum mabani khams. Yang dia yang menempati urutan 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, itu sisa dari rukun Islam yang 5 setelah sholat. Iya. Lalu bagaimana dengan jihad? Jihad bukan rukun iman, jihad bukan rukun Islam. Ini nggak diragukan lagi. Amal yang paling utama secara nau adalah rukun iman, rukun Islam.
Puncaknya yang pertama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya dan sholat 5 waktu. Adapun yang ketiga dan seterusnya adalah seluruh rukun Islam dan seluruh rukun iman. Begitu ya. Lalu bagaimana dengan jihad? Jihad kan disebutkan di dalam hadis apa? Hadis apa? Ibnu Umar. Hadis Abu Hurairah. Iya. Maka dikatakan oleh Syekh, dia mengandung 2 makna. Ahaduhuma, yang pertama, ana zalika haitsu kana jihad fardu ain. Oh, pada saat itu jihad hukumnya fardu ain. Maka kalau pada saat itu jihad hukumnya fardu ain, masuklah dia setelah iman kepada Allah dan Rasulnya, sholat, rukun Islam, rukun iman, jihad di sana. Kalau jihad hukumnya apa? Fardu ain. Antum ketemu yang saya baca ya? Kalau nggak ketemu karena tulisannya kekecilan, mungkin bisa lihat zoom di PDF-nya. Hukumnya fardu ain pada saat itu. Ya, pada saat itu jihad hukumnya fardu ain. Kalau jihad itu hukumnya pada saat itu fardu ain, ya jelas dia menempati kedudukan yang tinggi. Beda kalau dia hukumnya fardu kifai, lain masalah, atau hukumnya sunnat, lain masalah. Kalau dia jihad hukumnya fardu ain, jelas dia menempati kedudukan yang tinggi. Nah, ini juga untuk memahami hadis Rasul umuri kulli Islam al jihad fisabilillah. Puncak dari urusan agama Islam adalah jihad di jalan Allah. Ini hadis ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah. Itu cara memahaminya. Ya. Yang kedua, dan ini mirip sebenarnya dengan yang pertama, ya, bahwasanya disebutkan jihad di sana, ya, karena dia merupakan konsekuensi, yakni tandaraj tahtahu baqiyati arkan Islam, karena dia merupakan konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Sebenarnya jawaban yang kedua ini sama dengan yang pertama, makanya Syekh mengatakan huwa ashbah, dia mirip. Nah, ketemu kita ini, maka secara iman kepada Allah dan Rasulnya afdol, paling utama. Kemudian setelah itu sholat 5 waktu. Setelah itu tawabi terhadap iman kepada Allah dan Rasulnya, yakni rukun iman sisanya yang 5. Setelah itu tawabi terhadap apa? Sholat, yakni sisa rukun Islam yang 4. Lalu kenapa jihad bisa masuk dalam riwayat Abu Hurairah? Kalau jihad itu hukumnya fardu ain, atau jihad itu merupakan konsekuensi dari iman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia masuk ke dalam urutan-urutan ini. Ini secara selesai amal yang wajib banyak. Ya, birrul walidain masuk ke mana? Wajib gak? Masuk ke mana? Hah? Masuk ke mana birrul walidain? Masuk ke mana? Tawabi iman kepada Allah dan Rasulnya. Iya kan? Rasul kan memerintahkan kita untuk birrul walidain, sebagaimana Allah juga memerintahkan kita untuk birrul walidain. Tawabi itu masuk ke dalam itu semua. Jadi artinya kewajiban-kewajiban yang lain yang bersifat aini atau kifai itu merupakan tawabi terhadap rukun Islam atau rukun iman. Begitu saja. Pengikut, sudah barang tentu pengikut tidak lebih utama daripada yang diikuti. Kenapa Anda berbakti kepada kedua orang tua?
Ya karena Allah dan Rasulnya memerintahkan saya. Itu wujud keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Itu tawabi. Sebagaimana kenapa Anda barok kepada si fulan dan si fulanah? Karena dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu tawabi terhadap keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kan begitu. Yang lain itu merupakan ikutan, atau kalau dalam bahasa kita turunan konsekuensi. Allahu a'lam bissawab. Khalas, yaktafi bihadza. Insyaallah taala kita sholat zuhur selesai ya pembicaraan kita sampai halaman ke-20. Insyaallah taala nanti pada asar kita akan bergerak kepada amal sunat apa yang paling utama. Amal wajib selesai itu. Amal-amal wajib yang selainnya itu tawabi terhadap dua tadi. Insyaallah ba'da sholat asar. Jam berapa? 4:30 mungkin ya. Ya Allah. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan seperti biasa di sesi terakhir setiap hari. Nanti malam Mbak Daisa ya pertanyaan.